Oke teman-teman, welcome back to Binary Thinking. Nama gue Chris Andorian, dan di episode ini, di C Challenge Series, kita masih akan belajar menggunakan bahasa C untuk memecahkan masalah-masalah atau problem-problem yang sering kali muncul, termasuk di kehidupan sehari-hari ya. Dan khusus untuk di episode kali ini, kita akan belajar tentang manipulasi array. Seperti itu. Oke, kita akan langsung saja ke soalnya. Materi yang akan kita bahas itu seputar array dengan sorting. Ya. Jadi diberikan beberapa angka yang akan ditampung ke dalam sebuah array di noted n. Kemudian kita harus print dari angka-angka tersebut yang bilangannya bilangan genap itu akan kita sorting secara ascending, jadi dari kecil ke besar, dan yang bilangannya bilangan ganjil akan kita sorting dari besar ke kecil. Gitu. Jadi contoh diberikan angka seperti ini 4, 12, 3, 7, 1, 9, 15, 6. Kita akan print 4612. Kenapa 4612? Karena dia bilangan genap dan akan kita sorting dari kecil ke besar gitu ya. Kemudian setelah itu 159731. Kenapa 159731? Karena di yang belakang ini merupakan bilangan ganjil dan kita sorting dari besar ke kecil. Gitu, secara descending. Gitu ya. Oke. Kita langsung saja ke code-nya. Gimana caranya kita implementasinya? Gimana cara kita memecahkan masalah ini? Di sini saya sudah buat array-nya yang mau kita sorting. Kemudian ini sesuai dengan yang di soal tadi ya. Kemudian kita perlu satu int number of datanya. Jadi kita mau tahu di dalam array ini ada berapa banyak datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 data. Oke. Kemudian step pertama untuk memecahkan masalahnya, kita akan breakdown dulu. Dari array ini, kita akan pisahkan menjadi dua buah array. Satu khusus untuk bilangan-bilangan yang bernilai genap, yang satu lagi khusus untuk bilangan-bilangan yang bernilai ganjil. Oke? Separate even and odd element. Caranya gimana? Caranya kita tinggal looping sekali doang. Int i sama dengan 0. I kurang dari number of data. I gitu ya. Kemudian kita akan sebelumnya kita perlu dua buah variabel lagi, dua jenis variabel. Pertama, kita perlu array baru untuk menampung even element dan odd elementnya ya. Kita bikin aja di sini even array 10 misalkan, dan odd array itu 10 juga. Oke. Terus kita perlu dua variabel lagi, itu untuk menampung index. Even index sama dengan 0 dan odd index sama dengan 0. Gitu ya. Kegunaannya apa? Nanti kita akan lihat. Kegunaannya dia akan dipakai untuk ketika kita mau masukin data ke dalam even array dan odd array ini. Gitu. Sebagai penunjuk di mana data itu harus ditaruh. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau memisahkan bilangan ganjil dan genap? Kita tinggal lakukan pengecekan dasar untuk mengecek bilangan ganjil dan genap ya, pakai modulus. Gitu. Jadi kalau misalkan array ke i itu di modulus 2 sama dengan 0 hasilnya, kita tahu bahwa array ke i ini adalah bilangan genap. Karena segala sesuatu yang di modulus 2 atau sisa hasil baginya, sisa hasil bagi jika dibagi 2 itu sama dengan 0, pasti bilangan genap. Karena kalau misalkan kita bagi bilangan ganjil dengan 2, pasti dia bersisa gitu ya. Sementara bilangan genap, kalau dibagi 2, pasti sisa hasil baginya 0. Kita tinggal masukin aja. Berarti even array ke i, ke even index sama dengan array ke i. Gitu ya. Terus even index kita plus. Gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan dia ketemu elemen pertama, datanya si array ke i ini akan masuk ke even array posisi ke 0 ya, karena even indexnya 0. Setelah dimasukin, even indexnya akan diubah menjadi 1 gitu. Jadi data selanjutnya itu akan masuk di posisi 1. Data selanjutnya akan masuk di posisi 2. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia di modulus 2 tidak sama dengan 0, berarti kita tahu bahwa itu merupakan bilangan ganjil. Karena segala sesuatu
yang jika dibagi 2 tidak sama dengan 0, hasil tidak bersisa, pasti dia merupakan bilangan ganjil. Di sini kita masukkan aja ke odd array, ke odd index, sama dengan array ke i, terus odd index di plus, gitu ya. Oke, itu step yang pertama. Step kedua, sekarang karena kita sudah pisahkan event elemen dan odd elemennya, kita tinggal lakukan sorting. Tapi yang kita sort adalah event elemen in ascending. Gitu. Jadi kita sort event-event elemen ini dari kecil ke besar dulu. Di challenge sebelumnya kita telah belajar gimana cara melakukan sorting. Di learning series juga ada, kalau teman-teman belum nonton bisa dilihat di channel ini. Kita sudah pernah bahas. Buat sekarang kita bikin dulu int sama dengan 0 i kurang dari event index, karena event index ini yang kita pakai itu juga berguna sebagai penanda berapa banyak data yang terdapat pada event array atau odd array ini, gitu ya. Karena tiap kali ada satu data masuk, event indexnya akan di plus 1 atau akan di increment, gitu. Ini kurang dari event index, terus di i plus plus. Ini ya. Oke. Terus kita lakukan selanjutnya apa? Kita perlu satu loopingan lagi ya, int j. J sama dengan event index di minus 1. Terus selama j itu masih lebih besar dari i, kemudian j-nya di min. Ini sorting bubble sort sebetulnya ada beberapa macam, maksudnya ada beberapa cara kita bisa menggunakan bubble sort atau membuat bubble sort. Tapi yang kita gunakan sekarang ini sama seperti yang di challenge series episode sebelumnya, gitu ya. Supaya teman-teman nanti nggak mabok, nggak ketuker. Oh, bubble sort kemarin gini, sekarang kayak gini. Gitu. Jadi kita samakan. Nah, terus kita cek. Karena kita mau sortingnya secara ascending, berarti kita tinggal lakukan pengecekan. Kalau misalkan event array, kita pakainya event array ya. Karena yang mau kita sort adalah semua data yang di event array doang. J itu kurang dari event array j minus 1 karena secara ascending, jadi kita pakai komparatornya kurang dari. Terus kita lakukan apa? Kita perlu satu variabel lagi dalam sini, yaitu int temp ya, variabel untuk menampung data yang mau ditukar, karena kita akan melakukan pertukaran posisi. Berarti temp sama dengan array ke j sama dengan array ke j-1, terus array ke j-1 sama dengan temp. Gitu. Oke. Nah, langkah ketiga, langkah yang terakhir, kita lakukan sorting juga, tapi terhadap odd element, tapi secara descending. Nah, kita lakukan hal yang sama for int i sama dengan 0, i kurang dari odd index, terus di i plus plus. For int j sama dengan odd index minus 1, terus selama j masih lebih besar dari i, j-nya di min. Terus if-nya juga sedikit berbeda. Ini kurang lebih sama seperti yang sorting yang atas ya, cuman kita beda datanya aja. Dan if-nya sedikit berbeda. Kalau misalkan tadi kita ascending, pakai kurang dari. Kalau descending, kita pakai lebih dari. Berarti kalau misalkan odd array ke i, ke j, lebih dari odd array ke j-1, berarti kita akan lakukan pertukaran. Pertukaran sama persis. Temp sama dengan array ke j. Array ke j sama dengan array ke j-1, array ke j-1 sama dengan dah, begitu ya. Nah, kita sekarang sudah sort array, event array, dan kita sudah sort odd array. Dua-duanya sudah disorting sesuai dengan ketentuannya, yang satu ascending, satu descending. Terakhir, kita tinggal print aja. Kita printnya gimana? Printnya gampang. Kita tinggal bikin satu looping lagi, i sama dengan 0, i kurang dari, kita print dari event dulu ya, event dulu baru odd. I kurang dari event index
karena kita mau looping sejumlah datanya, i++, terus kita tinggal printf %d spasi, koma, event array ke i. Begitu juga dengan yang out element, kita int i sama dengan 0, i kurang dari out index, terus i++ lagi, terus kita printf %d, koma, out array ke i. Nah, kita akan coba. Oke, tadi ada sedikit typo ya. Ketika kita swap array, ini kita pakainya jangan array, tapi event. Di bagian sini event array ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini juga sama. Kita jangan pakainya array, tapi pakainya out array. Gitu. Karena array ini merupakan variabel yang menampung seluruh data kita. Sementara yang mau kita sorting atau mau kita tukar adalah khusus data bilangan ganjil, array bilangan ganjil atau array bilangan genap doang. Kayak gitu. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu sebetulnya bisa diminimalisir kalau misalkan kita ubah code buat sorting ini menjadi bentuk fungsi ya, ke dalam bentuk function. Kalau teman-teman masih belum paham tentang function, kita juga sudah pernah bahas, ada videonya, bisa ditonton. Dan kenapa bisa dibikin function? Karena sebetulnya dua data ini atau dua code ini itu sebenarnya melakukan hal yang sama kan ya, cuman beda datanya aja gitu. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu bisa dibikin jadi function kayak gitu. Nah, seperti ini kita coba jalankan lagi. Nah, harusnya outputnya kira-kira seperti ini ya, 4, 6, 12. Ini yang event element dari kecil ke besar, kemudian dilanjutkan dengan out element dari besar ke kecil, 5, 9, 15, 9, 7, 3, 1 kayak gitu. Oke. Sekian tentang problem yang kita pecahkan kali ini. Sebelum selesai, seperti biasa, akan ada sebuah tantangan yang teman-teman bisa coba kerjakan. Masih seputar bilangan ganjil dan genap, tapi yang harus dipecahkan sekarang adalah bukan value-nya yang out dan even, bukan value-nya yang ganjil dan genap, tapi posisinya. Jadi, diberikan sebuah array, dan kita harus arrange elemen-elemen tersebut, di mana posisi yang bilangan yang berada di posisi genap, posisi 1, posisi 3, posisi 5, itu akan disort di ascending, dan bilangan yang di posisi, tadi ganjil, dan bilangan yang di posisi genap, itu akan disort secara descending gitu ya. Jadi kalau diberikan array yang sama, kita sorting dari genap, yang posisinya genap itu akan secara descending gitu ya, posisi 1, posisi 2 misalkan. Berarti ini 12 ini kan posisi genap nih, berarti 12, 9, 7, 6. Yang biru itu bilangan-bilangan yang disort secara descending gitu. Dan yang merah itu bilangan-bilangan yang disort secara ascending gitu, atau berada di posisi ganjil kayak gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat insight baru, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kita miss. Terima kasih, salam 10.